Ya negara yang bisa mengakomodasi keinginan kemerdekaan kami. Main kesenian, main teater happy tanpa problem yang rumit. Media kan berjuang dengan bahasa, kira-kira kan gitu. Halo semua, selamat datang di Polgov Talk bersama saya Ubed Krishna. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan tetap berbahagia walaupun harus di rumah saja. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang ragam aktivitas dalam membangun negara yang demokratis, lebih spesifiknya sejak era Orde Baru, dari sudut pandang jurnalistik dan juga kesenian. Hadir bersama kita ada dua orang yang sangat terkenal. Yang pertama ada Pak Najib Aska, dosen Sosiologi Visipol UGM, dan juga Butet Kartarjasa, seniman pertunjukan panggung yang sudah sangat kita kenal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut tamu kita yang pertama, Pak Najib Aska. Muhammad Najib Aska, yang sering dikenal dengan panggilan Mas Najib, merupakan dosen Departemen Sosiologi Visipol UGM. Pada masa Orde Baru, beliau merupakan wartawan tabloid Detik yang terkenal kritis pada masanya. Halo, Halo, Bet. Pak. Apa kabar, Bet? Kabar baik. Silakan duduk, Pak. Halo, teman-teman. Gimana kabarnya, Pak? Baik, sehat-sehat aja, Bet. Masih mengajar lewat online? Betul. Jarak jauh semua ini, Bet. Biar kita semua lebih sehat. Ya. Gimana pengalamannya, Pak, ngajar lewat online? Apakah sesuatu yang menghambat betul? Asik juga. Makin lama kita nikmati juga itu. Teknologi itu, saya kira ternyata mampu mendekatkan kita juga. Dengan tentu saja kita butuh kreativitas ya. Biar nggak bosen, biar mahasiswa juga nggak boring. Kita sendiri juga begitu. Ya. Saya kira gitu, Bet. Baik, sebelum kita lanjut, kita mau Oke. mengundang satu tamu lagi, Pak, biar perbincangan kita jadi makin Sip. ramai. Mari kita panggil tamu kita yang kedua, Pak Butet Kartarjasa. Butet Kartarjasa dikenal sebagai seniman dan aktor kondang Indonesia. Salah satu karyanya yang banyak dikenal oleh masyarakat ialah teater gandrik yang mengisahkan keresahan sosial masyarakat. Kini, Butet aktif mengelola paguyuban seni Bagong Kusudiarja yang dibangun oleh ayahnya. Mari, Pak Butet. Ya, halo Bung. Halo, Bro. Apa kabar? Ya, baik-baik. Sehat-sehat ya? Baik. Silakan duduk, Pak. Ya, Makin ramping kayaknya sekarang. diet. Diet dampak pandemi. Mantap, mantap. Jadi berkah terselubung dari COVID adalah saya semakin kurus. Iya, iya. Pak Butet, Sip, apa, sip. apa kesibukannya Pak Butet selama pandemi ini? Wah, saya macam-macam. Saya bercocok tanam, masuk ke sektor real, nandur singkong, nandur lemon, tapi tetap berkesenian. Ya, kemarin sempat tampil teater secara online juga ya, Pak ya? Oh iya, Itu iya. hal baru juga buat Pak Butet. Pengalaman baru main secara daring kan, tapi dengan praktik-praktik seni pertunjukan live. Ya, baik. Teman-teman semua, kita akan mendiskusikan tema yang sedikit lebih spesifik. Bagaimana peran kedua orang yang luar biasa ini selama, terutama sejak era Orde Baru melalui aktivitasnya masing-masing. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih beragam aktivisme dalam membangun negara yang demokratis, terutama sejak era Orde Baru. Dan kita kenal Pak Najib sebelum menjadi dosen di Visipol adalah seorang jurnalis di tabloid Detik. Dan juga sebenarnya aktif juga di Visipol, di LPPM Sintesa. Dan kemudian Pak Butet sejak Orde Baru juga sudah aktif di teater, monolog, dan seperti yang sudah dibilang tadi, sudah menirukan Soeharto, Presiden Indonesia RI 1 lah, sejak saat itu ya Pak ya? Iya. Nah, Pak Butet, saya ingin masuk ke Pak Butet terlebih dahulu. Kita akan membicarakan aktivitas berkesenian Pak Butet di era Orde Baru. Pak Butet terkenal banyak berkarya lewat teater dan juga monolog, terutama teater gandrik, dengan naskah-naskah yang bisa dibilang kritis dan punya muatan politik yang cukup kuat. Saya ingin mengambil dua contoh saja, seperti Demit dan Orde Tabung. Sebenarnya apa sih Pak latar belakang dari
naskah tersebut sehingga naskah itu bisa lahir? Ya, sebenarnya itu tidak secara spesifik mau bikin naskah drama yang politis, yang sok ngeritik itu enggak. Karena kawan-kawan di Gandrik itu kan semangatnya itu semangat untuk berkesenian secara happy. Seneng-seneng aja gitu. Yang nulis naskah bukan saya, yang nulis naskah Mas Heru Kesawamurti. Iya. Jadi masing-masing punya bakatnya sendiri-sendiri kan. Heru di bidang penulisan, saya di keaktoran dan manajemen organisasinya, Jaduk di musik, banyak masing-masing lah. Bagi-bagi tugas gitulah. Nah, kenapa Heru yang nulis? Karena waktu itu kan saya masih muda sih, masih umur kamu 24 tahun ya. Terus anak-anak muda ini pengen, masa kalau main teater naskahnya harus naskah orang lain. Kita kan ada yang punya bakat, ayo nulis sendiri gitu. Lalu tema-tema, kalau dulu kan tema misalnya lakon-lakon itu Oedipus, Macbeth, semua naskah-naskah dari Yunani, terjemahan-terjemahan. Kok sepertinya kita nggak punya tema, kan kita bisa dong ngangkat kehidupan kita yang sehari-hari ini. Jadi gini, dan memang waktu itu tontonan-tonton teater yang saya lihat pada masa saya itu adalah teater-teater dari Yunani itu. Mas Willy, Rendra itu mainnya juga Hamlet. Kalau belum Hamlet itu belum teater itu kan dulu. Enggak lah, kita bikin teater yang abal-abal aja gitu. Ngomong ke demit ya. Iya, yang lucu-lucu demit. Kan lucu itu. Nanti terus kita gambarkan demit itu ada struktur kekuasaannya. Jadi kalau kita mau menceritakan atau menyentil struktur kekuasaan di Indonesia, ada presiden, menteri kan pasti langsung digebuk, hilang nanti, nasibnya buruk gitu kawan-kawan. Nah, gimana caranya ngakali? Ini kan cerdik-cerdikan, nggawe cerita tentang demit saja. Demit jagat roh halus, jagat halus. Ada struktur, kita gambarkan ada struktur kekuasaannya, ada jin pohon preh itu pimpinan tertinggi, ada level 2 genderuwo, level 3 itu welwo, egrang, kuntilanak, dan seterusnya. Ini jagat halus, jagat kasar ada kontraktor pembangunan, ada kepala desa, ada sekretaris gitu. Ketika kita mainkan, ya orang tetap mendapat satu entertainment, satu hiburan, karena ini dunia lucu, ini dunia roh, dunia halus. Tapi ketika kemudian jin pohon preh, jabatan tertinggi di dunia halus itu pidato, tiba-tiba suaranya menyerupai suara yang dikenal oleh masyarakat waktu itu. Saudara genderuwo, saudara saya minta untuk, gitu-gitu. Duh, kan penonton ngakak-ngakak ya, genderuwo jin pohon preh, suaranya seperti itu. Tapi saya nggak bisa dipersalahkan, kan saya memainkan jin. Memainkan genderuwo, kawan yang lain. Tapi imajinasi penonton langsung ke satu orang tertentu gitu ya, Pak? Ya, barangkali. Gitu. Nggak pernah dilarang tapi waktu itu ya, Mas Butet? Enggak. Malah ngakak-ngakak, ya mau melarang tertawa. Itu siasat wong Jawa itu. Tapi teman-teman Gandrik waktu itu apakah melihat dan menyadari bahwa praktik kesenian yang dilakukan itu sebagai bentuk kesenian yang kritis nggak sih, Pak? Enggak juga, santai. Pokoknya kita itu gojek, niatnya itu bercanda. Bercanda aja, bahwa orang kemudian memaknai macam-macam itu kan orang lain, kita ketawa-ketawa. Cuma kita itu punya muatan keinginan yang main itu yang merdeka, yang bebas gitu loh. Jadi kalau polisi, kalau dulu izin pertunjukan itu kan paling enggak 12 meja. Harus saya itu di setiap pementasan setiap pementasan harus izin 12 meja itu 12 meja. Jadi dari level kebudayaan itu kantor bidang kesenian naik sampai Kanwil PDK. Level Kementerian Dalam Negeri itu dari RT, RW, kelurahan, kecamatan terus naik. Polisi dari Polsek, Polwil, Polres, Polwil, Polda, lalu militer, itu naik juga itu sampai Koramil semua ikut ngatur. 12 meja. Nah kan kita nggak sebel juga, maka kita ya membayangkan sebuah sistem, sebuah negara yang ideal untuk seniman. Kalau pentas jangan susah-susah amat deh. Kira-kira ngurus gitu. Izin pertambangan ya, Pak. Ya menarik. Waktu itu pentasnya di
mana Pak? Di Seni Sono, Jogja itu Seni Sono Purna Budaya, punya UGM ini. Ya. Dan itu selalu ramai waktu itu ya? Ya banyak yang nonton lah kalau Gandrik main itu. Termasuk rame lah itu. Rame. Gandrik itu selalu. Kawan-kawan mahasiswa. Iya. Pak Najib sempat nonton juga Pak? Nonton, saya nonton waktu itu. Nah kita mau masuk ke Pak Najib sebentar. Tadi Pak Butet sempat menyinggung soal dikebuk penguasa. Ada bentuk represivitas sebenarnya yang ingin ditampilkan dalam naskah-naskah Gandrik. Pak Najib sebagai jurnalis saat itu di Sintesa dan juga di Detik. Sebenarnya bentuk represivitas seperti apa sih Pak yang dilihat dan mungkin juga dialami oleh Pak Najib? Kalau di kampus ya, semasa di kampus ya kami tentu saja punya keterbatasan untuk melakukan aksi-aksi demo, kira-kira gitu ya. Aksi-aksi demo yang terlalu besar, yang terlalu keras, ya itu langsung direpresi. Saya ingat misalnya pada waktu itu salah satu aksi besar pertama setelah sekian lama agak sepi ya kampus itu, misalnya aksi waktu itu demo anti kekerasan ya Mas Butet ya. Saya kira Anda juga hadir ya di situ di Boulevard itu dulu misalnya. Itu salah satu aksi pertama yang lintas kampus, yang terbuka dan meskipun dengan kemasan yang lembut misalnya gitu waktu itu dengan simbol-simbol bunga, tapi itu saya kira salah satu bentuk aksi yang dilakukan ya. Nah, teman-teman saja mencoba membangun ruang-ruang otonom ya di tengah represi itu. Salah satunya adalah zaman saya itu yang melalui pers kampus, lalu kelompok studi, misalnya gitu ya. Waktu itu yang mencoba merawat kewarasan lah di era Orde Baru yang kita dilarang macam-macam. Teman hanya gara-gara jualan atau membaca novelnya Pram aja termasuk masuk penjara. Itu zaman saya, kira-kira gitu ya. Dibayangkan. Jadi dulu hanya punya novel Pramudia itu bisa masuk penjara, dibayangkan itu. Jadi memang seperti itu. Jadi kita tentu saja harus bersiasat seperti juga para seniman untuk bisa survive, bisa selamat, tetap bisa menjaga kewarasan berpikir kira-kira itu dengan berbagai cara. Misalnya seperti itu dengan penerbitan di Sintesa kami ya, misalnya waktu itu. Kemudian saya lanjutkan ketika saya ke Jakarta, kemudian bergabung dengan teman-teman di Jakarta, waktu itu menerbitkan tabloid Detik. Salah satu tabloid kritis lah pada masanya. Sehingga kami tidak berumur panjang. Kami hanya berumur 2 tahun kira-kira. Pada tahun 92 kami terbit, 94 Juni, 21 Juni 94 kami di Bredel. Ya, Detik, Tempo, dan Editor. 3 media mingguan di Jakarta yang kritis lah kira-kira begitu, yang berani menyuarakan, berani memuat berita-berita kritis, kemudian kami di Bredel oleh Orde Baru. Itu antara pengalaman saya, Mas Obed. Kenapa ya Pak rezim melakukan itu semua pada waktu itu? Mengapa kemudian aktivitas jurnalisme juga direpresi oleh negara? Karena kekuasaan otoriter saya kira tidak siap mendengar suara yang berbeda. Mereka menghendaki satu suara saja. Ya, suara kekuasaan itu satu-satunya suara, satu-satunya kebenaran. Jadi kebenaran tunggal pada waktu itu kan begitu kira-kira ya. Satu-satunya radio ya RRI atau pemberitaan resmi lah paling nggak TVRI juga satu-satunya. Jadi semuanya suara tunggal, tidak ada suara alternatif. Jadi kami waktu itu mencoba menyuarakan lah. Jadi suara-suara kritis dari intelektual, dari tokoh-tokoh seniman, budayawan dan macam-macam itu dalam media. Nah, itu yang lah kemudian saya kira yang membuat kami di Bredel ya, karena kami dianggap saya kira menghidupkan atau membawa suara-suara berbeda dari kekuasaan. Prinsipnya itu saya kira, karena negara otoriter atau bahkan negara totaliter pada waktu itu ya bisa disebut, itu tidak bisa menerima suara yang berbeda. Mereka menghendaki ya titah sang raja itu harus diikuti oleh semuanya, kira-kira gitu. Seperti tadi Jin pohon preh. Pohon preh. Kira-kira gitu, Bet. Iya. Itu ditakutkan, suara-suara berbeda itu ditakutkan bisa menghambat agenda negara berarti begitu. Betul. Jadi kan doktrinnya kan kira-kira kekuasaan otoriter, totaliter Orde Baru itu kan stabilitas ekonomi dan politik. Jadi segala sesuatu yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan politik dilarang. Bisa pertunjukan teater, bisa pembacaan puisi, bisa berita. Berita juga bisa begitu ketika sudah mulai kita misalnya waktu itu Detik misalnya lahir ketika orang sebut sebagai fase pre-transisi, kira-kira gitu kalau Edward Aspinall menulis ya dalam disertasinya itu. Jadi masa ketika
para elit mulai ada kelihatan berbeda-beda, ada pendapat, ada fragmentasi di tubuh elit. Tapi di sisi lain memang kelompok gerakan sosial, kelas menengah juga semakin tumbuh. Jadi semakin artikulatif kira-kira gitu, bersuara melalui demo, melalui protes macam-macam. Pada waktu itulah kira-kira kita mencoba menampilkan itu di media. Dan itu terlarang kira-kira gitu. Karena itu berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan politik, mengganggu pembangunan kira-kira gitu. Maka di stop. Tadi ada satu keyword yang menarik yang disebutkan Pak Butet dan juga Pak Najib soal siasat. Bagaimana kemudian Pak Najib dengan kawan-kawan jurnalis lainnya bersiasat agar bisa bertahan dan juga menerobos keadaan yang seperti itu? Ya, itu sangat pelik tentunya ya. Jadi karena kita media kan berjuang dengan bahasa, kira-kira kan gitu, dengan kata-kata, dengan bahasa. Jadi memang kita hati-hati betul memilih kata-kata. Jadi sebelum terbit itu saya ingat itu, seringkali kita deadline itu langsung ditongkrongi langsung oleh Mas Eros ya, pemret kami kan, Mas Eros Jarot ini seniman budayawan yang juga saya kira punya kemampuan politik yang kuat ya, sensitivitas tinggi. Jadi dia selalu memeriksa itu, semua artikel itu terutama yang sensitif selalu diperiksa dan dia paham betul bagaimana menghaluskan, kira-kira begitu ya. Wah ini terlalu kasar kan, karena Detik itu hampir semuanya itu aktivis kampus. Jadi Detik itu satunya media tapi yang memang dikelola secara aktivisme lah, jadi tidak profesional. Jadi pemret saya kebetulan pemret dulu di Sintesa, ada yang dari UNAS, ada yang dari UI, ada yang dari mana-mana dikumpulkan oleh Eros itu. Kira-kira gitu, lalu kami bekerja dengan spirit aktivisme, kira-kira gitu. Jadi jurnalisme aktivisme jadi. Tapi kemudian Eros lah sebagai saya kira tangan terakhir yang akan memoles, wah ini jangan terlalu pamflet lah, kira-kira gitu ya. Kalau kamu di kampus kan beda lagi, logikanya lebih. Karena ini akan dibaca oleh semua orang. Dan itu waktu itu memang betul-betul dibaca oleh para elit politik waktu itu ya. Karena jarang ya media yang berani bersuara seperti itu. Jadi terbitan Detik, selain Tempo dan editor tentunya, itu dibaca oleh para elit politik, oleh para menteri dan lain-lain. Jadi memang betul-betul setiap kata itu disisir, kira-kira gitu ya. Jadi hati-hati, karena itu hanya bisa gara-gara kata-kata yang sensitif itulah kami bisa di penjara dan sebagainya. Meskipun akhirnya kami tetap di bredel juga ya. Artinya dengan bahasa, dengan concern pada bahasa. Betul. Dan ini nyambung dengan Pak Butet karena monolog teater sangat berkaitan erat dengan bahasa. Dan juga gimmick salah satunya juga kalau di teater mungkin. Naskah-naskah Gandrik Pak Butet kan juga penuh dengan humor. Yang kita kenal, sepenting kenal lah. Pari kenal. Dan kemudian orang menyebutnya dengan gaya estetika sampaan begitu. Apakah atau kenapa kemudian pilihan humor itu menjadi sesuatu yang penting bagi teater Gandrik? Apakah itu juga bentuk siasat seperti bahasa tadi yang digunakan oleh jurnalis? Kalau pada awalnya soal humor itu tidak memilih. Kami itu sudah inherent. Kami itu makhluk bercanda. Hidup saya sejak muda itu penuh percandaan, guyon melulu. Apalagi sama Susilo dan Bagus Singarso itu. Itu kan orang Gandrik. Lu kalau latihan itu gojek melulu. Jadi humor itu sesuatu yang sudah inherent. Jadi apapun, bahkan kawan-kawan pengamat teater itu bilang, "Wih, kalau Hamlet pun kalau yang mainkan teater Gandrik pasti jadi komedi kok." Gitu. Naskah-naskah yang tragik itu jadi komedi kira-kira. Tapi memang kami menyadari sebagai satu potensi kekuatan yang ada di dalam diri kami. Sambil bercanda tadi, kami mengemas. Jadi pikiran-pikiran itu kami kemas dengan canda. Jadi akhirnya menjadi semacam tesis. Kita bisa menyajikan persoalan yang sangat serius dengan sangat sehari-hari, penuh canda, tapi jelepnya nyampe. Dan yang dijelep malah ikut ketawa, gitu loh. Itu keampuhan humor. Keampuhan humornya pun spesifik humornya Jawa. Sebab humornya Betawi lain, agak sarkas. Iya toh. Jawa Timur apalagi itu, wah bocoran cangkemnya itu. Kalau Gandrik ini kan Mataraman, Jawa alusan. Guyon Parikeno yang dikembangkan dagelan Mataram Pak Basio itu. Jadi inspirasinya dari sana. Lalu ketika kita main teater, ya coba ini kita pakai kekuatan-kekuatan yang dekat dengan diri kami. Karena kami lahirnya mayoritas culture budaya Mataram. Itulah yang menjiwai Gandrik. Jadi relatif aman. Waktu demo di Bundaran itu,
polisi, tentara yang jaga. Kalau saya naik demo, ketawa itu tentaranya. Saya langsung pakai suara Soeharto. Minta para tentara itu jangan ngebuki mahasiswa. Dan percaya, Pak? Ngakak, loh saya di depan. Saya di daulat kawan, Mas Budian naik, oke. Jadi setelah pada kencang-kencang pidato, orasi yang keras-keras itu mahasiswa, aktivis. Saya naik, saya bilang, saudara-saudara, Pak Polisi, para tentara, dan juga saudara-saudara intel yang tersembunyi. Tolong ya, saudara-saudara tentara, jangan-jangan anakmu ada di sini. Jangan digebuk. Bayangkan, itu tentaranya udah didoktrin kalau dengar suara itu sangar. Di bundaran Bulak Sumur jadi komedi. Jadi ada aspek entertainment di dalam demo. Jadi saya muter kemana-mana dari demo ke demo, dodolan Pak Harto. Demo Pak Harto, tapi dodolan Pak Harto. Membuat satu ironi gitu. Ya. Tapi humor itu yang kemudian membuat Gandrik aman terus ya Pak, dapat izin untuk... Oh, selain humor, siasat. Jadi dulu, naskah-naskah teater Gandrik yang diajukan untuk izin dan dipakai latihan itu beda. Saya ketik double. Yang untuk izin itu bersih, proposalnya itu atas nama Pancasila semua, atas nama stabilitas ekonomi politik. Ini proposal. Naskahnya nggak ada. Dulu itu cuma dalam dialog mengatakan kata subversif. Itu udah ditepuk tangan, dianggap kedel banget ya. Cuma memakai idiom politik di dalam stage, di atas stage. Itu sangar. Sekarang kan biasa banget. Jadi naskah itu nggak ada kata subversif, nggak ada. Wow, semua bersih itu. Terus tak kasihkan polisi. Semuanya Pancasilais. Pancasilais murni. Stabilitas ekonomi politik banget. Gitu. Nah, nanti latihan beda. Kenapa saya berani membuat dua naskah yang berbeda? Saya pikir waktu saya main nanti, area penonton pasti lampu gelap. Mereka pasti semua nonton pertunjukan. Kapan mereka bisa nyocokin dialog dengan ini? Wong saya yang orang teater aja nggak mau kok nonton teater kok menyimak naskah, nggak mungkin. Apalagi mereka polisi. Oh, polisi pokok-pokok gitu. Dan mesti lolos ya Pak ya? Lolos terus ya itu ya? Loh kalau izinnya masih lolos, loh bersih. Bersih, ya betul. Mainnya beda. Ya, Walaupun yang main tetap ada yang nonton juga toh Pak? Apa? Kayak polisi dan sebagainya. Ya nonton tapi banyak, mereka kan malah melu ketawa. melu ketawa. Pak Najib, dari diskusi tadi, diskusi singkat tadi, sebenarnya kita saya ingin menanyakan, penasaran dengan negara seperti apa sih yang kemudian ingin yang diimpikan oleh masing-masing orang yang hidup dan beraktivitas di masa itu. Kenapa represi harus dilawan, kemudian kenapa kebebasan harus dibela dengan beragam cara, bahkan sampai bersiasat seperti itu tadi. Ya, karena kita menginginkan kan sebenarnya negara itu melayani kita, kan begitu ya. Negara yang mendengar suara-suara rakyatnya, kan gitu ya. Bahkan sesungguhnya mereka yang seharusnya menjalankan apa yang diinginkan rakyatnya. Tapi negara Orde Baru pada waktu itu kan memang negara otoriter, negara totaliter yang justru ngatur semua hal, kira-kira gitu, ngelarang ini, ngelarang itu. Jadi itu bukan negara yang kita impikan. Artinya kita menginginkan, saya kira semua warga pada waktu itu ya, saya kira dengan aspirasinya, dengan pemikirannya, dengan kebebasannya, saya kira kita menginginkan negara yang mendengarkan suara kita. Jadi negara yang merangkul kita, yang saya kira menjadi justru alat kita untuk hidup bersama, kira-kira gitu. Bukan negara yang mengangkangi kita, karena waktu itu seperti tadi Mas Budian cerita, jadi semua hal diatur. Nggak ada hal yang tidak diatur ya, bahkan di kampus pun sampai dimasukin. Artinya meskipun kampus relatif katakanlah bebas ya dibandingkan tempat-tempat yang lain. Izin nggak seperti tempat lain yang seperti bermeja-meja tadi, nggak. Kita biasanya nggak seperti itu. Kita paling pemberitahuan kepada katakanlah kampus, lalu kita gelar aksi kira-kira gitu. Tapi itu pun ketika dalam fase-fase tertentu, misalnya ya tentara masuk ke kampus, terjadi kan? Ada pansel masuk kampus itu terjadi pada masa Orde Baru, kira-kira begitu. Jadi itulah saya kira para intelektual, para seniman, para budayawan, saya kira
miliki kesamaan, saya kira imajinasi, fantasi, keinginan bahwa saya kira kita harus merubah negara yang menjadi pelayan kita, yang menjadi alat kita, bukan negara kekuasaan, negara yang justru melarang, mengatur, memerintahkan kita semua hal dalam semua hal sehingga kita kehilangan kebebasan kita. Mungkin itu saya kira. Pak Butet, negara seperti apa yang dibayangkan oleh Pak Butet dan kawan-kawan Gandrik pada waktu berkarya berkesenian di era itu? Ya negara yang bisa mengakomodasi keinginan kemerdekaan kami. Main kesenian, main teater happy tanpa problem yang rumit. Oh cuma mau cekakaan kok repot gitu loh. Lah kami cuma orang-orang yang hobinya bercanda. Lalu bercanda kami ditonton banyak orang, kan sederhana sekali. Gitu kok bermasalah. Ini negara. Ya udah. Makanya ketika berbagai wilayah mulai bergerak ke sana ya terpaksa harus ikut dong. Ya. Karena ingin mewujudkan sesuatu yang diimpikan itu. Baik, seru sekali perbincangan kita kali ini. Kita bisa dapat gambaran yang sangat detail bagaimana strategi dan siasat yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis maupun seniman pada waktu itu untuk menerobos keadaan. Sayangnya kita harus mengakhiri sesi dengan Pak Najib, tapi sebelum Pak Najib undur diri, Pak Najib boleh sampaikan sedikit semacam closing statement untuk merangkum perbincangan kita hari ini. Oke, mungkin hal terpenting yang ingin saya sampaikan terutama mungkin pada generasinya Obed nih, generasinya yang lebih muda, bahwa perjuangan menumbangkan negara otoriter bukan kerjaan ringan, ya, itu memerlukan pengorbanan teman-teman jurnalis, teman-teman seniman, saya kira berkeringat dan bahkan berdarah-darah pada waktu itu. Jadi negara demokratis yang kita miliki sekarang ini dengan semua keterbatasannya harus kita pelihara bersama-sama, kita rawat bersama-sama. Ya, jadi harus kita jaga, jangan sampai negara demokratik yang kita miliki ini kemudian jatuh kembali ke arah otoritarianisme. Mungkin itu saja pesan saya. Baik, terima kasih Pak Najib. Kami persilakan kalau ingin undur diri. Tapi perbincangan kita belum selesai karena masih ada Pak Butet untuk kita ajak ngobrol selanjutnya. Selain soal daya kritis tentang mimpi sebuah negara demokrasi, nomor 2 yang terpenting, bahkan mungkin nomor 1 atau lebih awal dari itu, adalah kesadaran dari keberagaman kita sebagai bangsa ini.